Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, duduk menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tak syukur menjembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menjembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bersama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menjembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan. Kami mau hidup di dalam pengurapan Tuhan. Kami mau hidup di dalam rancangan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kedahsyatan-Mu. Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau sumber pengharapan. Engkau sumber kesembuhan. Engkau sumber pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat setiap firman-Mu
yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan lewat firman-Mu, kami boleh bertumbuh di dalam iman, semakin kuat untuk menghadapi setiap tantangan apapun di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya firman-Mu lah yang memerdekakan setiap kami. Firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, urapi kami semuanya. Berkati kami semuanya Tuhan. Khususnya hamba-Mu Tuhan, yang sangat tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Biarlah pengurapan Tuhan yang memampukan setiap kami untuk mampu menangkap apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Dan kami mau menerima firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan setiap kami. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Saya percaya bahwa keadaan kita semuanya baik di dalam kasih Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai ayat 54. Kejadian 41 ayat 50 sampai 54. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pesan Tuhan untuk kita berbicara tentang hasilkan buah di setiap kondisi. Hasilkan buah di setiap kondisi. Ini adalah kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita. Tuhan mau kita tetap berbuah dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan yang mungkin kurang baik. Mungkin juga ada yang berkata tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Betul Bapak Ibu bahwa bukanlah sesuatu yang mudah untuk berbuah di setiap kondisi atau di setiap keadaan apapun yang kita lewati. Sebelum kita jauh, saya akan membacakan apa yang menjadi inti pesan Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu lihat di aplikasi RDMB. Saya akan bacakan inti pesan Tuhannya. Inti pesan Tuhan adalah Tuhan mau kita menghasilkan buah di tengah kondisi apapun, termasuk kondisi saat ini, ataupun di tengah-tengah pergumulan apapun yang mungkin sedang kita hadapi. Jangan berkata tidak bisa, atau tidak mampu, atau tidak mau. Karena apabila kita paham perintah untuk berbuah-buah di masa sekarang adalah merupakan cara Tuhan untuk mempersiapkan kita. Ya, inti pesannya untuk apa? Mempersiapkan kita untuk sebuah apa? Perkara besar di depan sana. Jadi tidak ada alasan buat kita Bapak Ibu. Kalau saya renungkan, kalau saya pelajari, ya saya tangkap adalah gini. Lewat pesan Tuhan ini adalah adanya upaya atau usaha yang kita lakukan untuk tetap berbuah-buah, tentunya melibatkan Tuhan itu sendiri di dalamnya. Tuhan mau kita mengupayakan, mengusahakan, bukan meratapinya, atau memberikan banyak alasan yang bertentangan dengan Tuhan. Yang Tuhan mau kita berbuah-buah. Contohnya adalah seperti kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Kita pernah mempelajari tentang
kehidupan Yusuf itu sendiri. Ya kan? Dimana kita mempelajari Yusuf pertama-tama dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Setelah itu dijual sebagai budak kepada pedagang Midian. Dibeli Potifar, difitnah, masuk penjara, dan seterusnya. Ternyata semuanya itu untuk membawa Yusuf kepada penggenapan rencana Tuhan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Bukan semata-mata menjadi penguasa atas Mesir saja, melainkan untuk apa? Untuk mempersiapkan kelangsungan hidup sebuah apa? Sebuah bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, Bapak Ibu. Ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua apa yang dihadapi oleh Yusuf pada saat itu. Bayangkan kalau Yusuf keluar dari kendalinya Tuhan. Saya percaya maksud Tuhan itu tidak akan sampai kepada tujuannya itu sendiri. Tetapi apa yang Yusuf lewati itu membawa Yusuf untuk menjadi sesuatu yang besar di depan sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Prinsip berbuah-buah yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Ada dua hal yang pertama. Yang pertama adalah berbuah-buah artinya mau dibersihkan dengan cara Tuhan. Kita harus ingat dibersihkan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Nah, kata dibersihkan yang saya artikan adalah diproses dengan cara Tuhan. Nah, kalau kita mempelajari tentang kata diproses, tidak semua orang mau diproses loh Bapak Ibu. Tidak semua orang mau diproses di dalam kehidupannya. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 2-3 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, Alkitab mengatakan dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Inilah prinsip yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi bukan berbuah hanya sekali. Tujuan dibersihkan adalah supaya dia semakin banyak berbuah. Di segala musim tentunya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan lompat ayat 16 dikatakan, bagian akhir dikatakan apa? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kata tetap artinya dalam keadaan apapun tetap berbuah. Dalam kondisi apapun tetap berbuah. Jadi ada prosesnya. Prosesnya adalah mau dibersihkan. Bapak Gembala sampaikan dipangkas. Jadi kalau kita mau menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan setiap kita harus mau dibersihkan Bapak Ibu. Dibersihkan itu tidak enak, diproses itu tidak enak. Bahkan harus dilukain. Ya. Seperti kayak pohon, kalau mau berbuah biasanya dilukain dulu. Kelihatannya dilukain supaya pas semakin berbuah. Poin pertama ini saya akan hubungkan tentang perjalanan kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Di mana Yusuf banyak melewati berbagai proses. Dalam arti dibersihkan, diproses oleh Tuhan. Ya tentunya tidak mudah Bapak Ibu yang dia hadapi.
Tetapi kalau kita memperhatikan akhir, ending dari proses tersebut, dari situ kita bisa melihat, dari proses itu kita bisa melihat tentang apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Nah, firman Tuhan Kejadian pasal 41 ayat 40 sampai 41. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Saya akan baca untuk kita, ini dasar firman Tuhannya. Dikatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. 41 firman Tuhan mengatakan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalimat ini sangat indah sekali Bapak Ibu. Dikatakan apa? Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dilantik untuk apa Bapak Ibu? Dilantik untuk apa? Memegang kekuasaan pada saat itu. Nomor 2 setelah Firaun. Kalau kita membaca ini Bapak Ibu, rasanya sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau kita melihat fase demi fase tentang perjalanan kehidupan Yusuf, Yusuf rasanya tidak akan mungkin menjadi penguasa di Mesir pada saat itu. Mustahil dan sangat tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan mengajarkan setiap kita, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dan inilah yang Yusuf hidupi di dalam kesehariannya. Bagaimana dia bisa menjaga kemurnian hidup, kekudusan hidup. Yusuf tidak tiba-tiba jadi penguasa nomor 2 Bapak Ibu. Tapi sebuah proses demi proses yang harus dia lewati. Kita tahu perjalanannya kan, dimasukkan ke sumur lah, dijual lah, jadi budak lah, masuk penjara dan sebagainya. Yusuf lewati. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan, Yusuf adalah orang yang senantiasa menjaga hidupnya murni di hadapan Tuhan. Bukanlah sesuatu yang mudah Bapak Ibu ketika Yusuf dinobatkan, dilantik untuk menjadi penguasa nomor 2 di Mesir pada saat itu. Jadi kalau kita mau melihat tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Selalu ada proses demi proses, ada fase demi fase yang harus kita lewati. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita, mau dibersihkan. Dari poin pertama ini saya simpulkan 2 hal Bapak Ibu. Jadi setiap proses yang Tuhan izinkan pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Contohnya adalah Yusuf. Semakin dibersihkan, semakin berbuah. Itu kata firman Tuhan. Yang kedua adalah mengizinkan setiap proses itu untuk membawa kita kepada tujuan Tuhan. Jadi tujuan proses itu untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya. Untuk mencapai tujuan Tuhan yang Tuhan nyatakan itu di dalam kehidupan setiap kita. Jadi poin pertama kita mau belajar adalah berbuah-buah artinya mau dibersihkan dengan cara Tuhan. Kita harus ingat dibersihkan dengan cara Tuhan itu sendiri. Poin yang kedua. Yang kedua adalah berbuah-buah artinya tetap menjaga kualitas hidup seperti yang Tuhan mau. Bukan sekedar berbuah loh Bapak Ibu, tetapi punya kualitas yang berbeda dengan orang pada umumnya.
Ini yang Tuhan mau kita kerjakan, ini yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Memiliki kualitas hidup seperti yang Tuhan mau. Kita tahu dalam perjalanan kehidupan Yusuf, Bapak Ibu, dia penuh dengan integritas. Dia hidup takut akan Tuhan, setia kepada Allah, jujur, tanggung jawab. Ini yang Yusuf hidupi di dalam kehidupannya. Menjaga kualitas itu. Jadi bukan sekedar berbuah, tetapi buah itu punya kualitas. Bagaimana kita digambarkan seperti pokok anggur dan carang-carangnya. Pokoknya itu punya kualitas. Pokok anggur itu digambarkan Kristus, dan kita adalah ranting-rantingnya. Setiap orang yang terhubung dengan pokok anggur itu pasti menghasilkan sesuatu yang manis. Yang jelas sumbernya adalah Kristus, Bapak Ibu. Tapi bisa saja menghasilkan buah juga yang asam, yang tidak dapat dinikmati oleh orang banyak. Yang Tuhan mau adalah buah kita itu berkualitas agar dinikmati oleh banyak orang di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai 39. Kejadian 41 ayat 38 sampai 39, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf adalah salah satu contoh atau teladan bagi kita yang memiliki cara hidup yang berkualitas, menghasilkan buah-buah di dalam semua perjalanan kehidupannya. Dikatakan firman Tuhan di pasal 39 ayat 9b berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah gaya hidup Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf begitu menjaga hidupnya dan tidak mau melakukan dosa yang dapat menyakiti hati Allah. Seharusnya inilah yang menjadi pegangan kita, bagaimana kita harus tetap berbuah-buah di dalam segala kondisi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang Yusuf lewati itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Ada tantangan yang dia hadapi. Di dalam pasal 39 ayat 9b mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Yusuf tidak mau menyakiti hati Allah, Bapak Ibu. Dan kita seharusnya menjaga hidup itu, menjaga buah-buah itu tetap ada di dalam setiap kita. Ya, bukan buah rambutan, bukan buah durian, Bapak Ibu, tapi buah tanggung jawab, buah kejujuran atau integritas yang harus kita miliki. Saya percaya bahwa ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita mendapatkan sesuatu. Bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan di dalam kehidupan setiap kita, itu ada tujuan Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu. Asalkan kita mau bersepakat, asalkan kita mau membangun sebuah kedalaman bersama dengan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Yusuf, Bapak Ibu. Apa sih rahasianya sehingga Yusuf memiliki kualitas seperti yang Tuhan mau? Nih, ada 3 hal, Bapak Ibu. Saya akan bagi A, B, dan C. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan Yusuf penuh dengan roh Allah. Firaun sendiri percaya bahwa Yusuf sendiri penuh dengan roh Allah. Firaun itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu.
Tetapi dari mulut seorang raja mengatakan bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Menarik kata penuh ini Bapak Ibu. Kata penuh itu bukan penuh hari itu saja. Yusuf sudah hidup dalam kepenuhan sebelumnya. Nah, Tuhan mau kita hidup di dalam kepenuhan roh Allah. Bukan hari ini kita penuh dengan roh Allah Bapak Ibu, besok kita tidak penuh dengan roh Allah. Tapi bagaimana kita bisa menjaga kepenuhan itu hari demi hari di dalam proses demi proses yang kita hadapi di dalam kehidupan setiap kita. Betul tidak mudah. Tetapi ketika ada roh Allah, itulah yang membuat kita menghasilkan buah-buah di setiap kondisi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita pelajari tentang kehidupan Yusuf. Rasanya tidak mungkin Yusuf menjadi nomor 2 pada saat itu. Tetapi apa yang menjadikan segala sesuatunya itu? Karena Yusuf penuh dengan roh Allah di dalam kehidupannya. Nah, Tuhan mau kepenuhan roh Tuhan itulah yang memampukan setiap kita untuk tetap berbuah-buah di dalam kondisi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang kita dapat pelajari dari Yusuf? Yang kedua adalah berhikmat. Dikatakan firman Tuhan bijaksana. Orang yang berhikmat Bapak Ibu berbeda dengan orang yang tidak berhikmat. Orang yang berhikmat itu salah satunya adalah mampu untuk menafsirkan, mampu untuk menerangkan tentang arti mimpi. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang bermimpi saja tidak ngerti kok. Apalagi orang yang tidak bermimpi mengartikan mimpi orang tersebut. Tidak ada yang mampu pada saat itu. Tidak ada yang bisa. Hanya yang bisa adalah Yusuf pada saat itu Bapak Ibu. Kenapa Yusuf bisa? Ada hikmat Tuhan di dalam kehidupannya. Ada kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu agar hikmat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya bisa mengartikan, supaya bisa melakukan, supaya bisa mengusahakan segala sesuatu yang mungkin tidak mungkin sebagian orang. Tapi dengan hikmat itu kita dimampukan untuk melakukan setiap perkara apapun dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga adalah apa yang kita pelajari dari kehidupan Yusuf, dari poin 2 ini, takut akan Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kita tahu kisahnya. Lebih baik Yusuf masuk penjara daripada melakukan dosa. Apa sih rahasianya? Rahasianya adalah membangun kedalaman bersama dengan Tuhan. Orang yang membangun kedalaman dengan Tuhan akan selalu menghasilkan buah-buah yang dahsyat dalam kehidupan. 2 hal ini yang kita renungkan Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan ini. Biarlah apa yang kita bahas, apa yang kita dengar melalui pesan Tuhan ini, saya percaya kita semakin diubahkan, semakin berbuah-buah di tengah kondisi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan mengajarkan setiap kami untuk membangun kedalaman bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya untuk berbuah-buah di dalam kondisi apapun, kami harus mau diproses. Proses pembersihan, proses pemangkasan Tuhan. Kami percaya tujuannya, ketika kami diproses, kami akan semakin berbuah-buah di dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu ada banyak tantangan yang kami hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati hidup kami. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus.
Tuntun kami Tuhan supaya kami tetap hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus-Mu. Kami hidup berhikmat, bahkan kami hidup takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau mengurapi kami semuanya, bahkan Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, setiap kita yang sudah diberkati, bersama-sama katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan sekarang saya akan membacakan kegiatan seputar RDMB untuk selama seminggu ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang dapat dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau melihat tayangannya melalui YouTube pada pukul 8 pagi. Lalu pada hari Rabu pukul 7 malam, komsel akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk Komsel Youth akan dimulai pada pukul 7.30 malam dan akan menggunakan aplikasi Google Hangouts. Lalu pada hari Minggu akan ada ibadah raya dan sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Lalu setelah ibadah raya Minggu selesai, jangan kemana-mana dulu, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu RDMB Junior yang diadakan pada pukul 10 pagi. Nah, demikianlah pengumuman untuk selama sepekan ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, dan stay safe.